Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian keempat. Yang mencuri perhatian kali ini bukan hanya soal desas-desus itu. Sepeninggalan Kologemet Srijaya Negara, dengan segera muncul pertanyaan, siapa yang akan naik tahta menggantikannya? Dua pewaris yang masing-masing berwajah cantik itu memang bersih, tetapi apa yang terlihat tidak sesederhana yang tampak. Pancasara bahkan melihat persaingan amat tajam bakal terjadi, terutama riuhnya barisan orang-orang di belakang Kudamerta dan barisan orang-orang di belakang Cakradhara. Bagaimana dengan para yang bersangkutan, Kudamerta dan Cakradhara? Karena beristrikan ratu pewaris tahta, tidak ubahnya ikut menumpang mewarisi tahta itu sendiri. Pancasara menyeringai sebuah bahasa wajah yang dengan segera Gajah Mada memahami maknanya. Kita serahkan semua keputusan kepada para ratu. Mereka tentu akan mengambil langkah amat bijaksana. Tak ada yang perlu dicemaskan terkait peralihan kekuasaan kali ini. Gajah Mada kali ini benar-benar berniat beranjak. Namun pertanyaan Pancasara itu memang mengganggunya. Bagaimana soal desas-desus yang beredar itu? Kau punya jawaban bukan? Desas-desus yang mana? Balas Gajah Mada. Pancasara melangkah mendekat. Aku ingin memastikan jawabannya darimu. Aku yakin kau tahu apa yang kumaksud. Gajah Mada menggeleng ragu, nuraninya sangat terganggu. Namun Gajah Mada merasa mempunyai cara menjawabnya. Tanyakan saja kepada Ratanca. Ia punya jawaban untukmu. Kalau aku yang kau tanya, jawabanku sekedar menerka-nerka. Pancasara tersenyum kecut, bertanya kepada Ratanca memang arah yang benar, karena Ratancalah sumber desas-desus itu. Sayang, Dharma Putra Wenesuka terakhir itu tidak mungkin ditanyai karena telah membeku menjadi mayat. Sementara saat Ratanca masih hidup, Pancasara justru tidak bergerak menanyainya. Aku mendengar pertama kali dari Ratanca. Ia mengeluh kepadaku karena istrinya diganggu Sang Prabu. Jawab Gajah Mada dengan cara membelok dan mengagetkan. Pancasara terkejut, matanya terbelalak. Pancasara melihat raut Gajah Mada membeku. Dengan demikian, apa yang diucapkan benar-benar bersungguh-sungguh. Gajah Mada tidak main-main dengan apa yang dikatakannya. Lagi pula, tidak pantas menyampaikan sesuatu yang bersifat canda, manakala raja mengalami pralaya. Jadi, itulah alasan Ratanca tega membunuh Sang Prabu? Ratanca banyak menyimpan alasan. Jawab Gajah Mada. Ia kecewa karena apa yang pernah diimpikannya terpangkas. Bukan rahasia lagi apabila Ratanca diam-diam menyukai Putri Dyahwiyat. Ia pendam perasaan itu sudah sejak lama, jauh sebelum ia akhirnya memutuskan mengawini perempuan lain. Alasan kedua, karena istrinya diganggu. Itulah alasan yang ia memiliki mengapa ia mengambil tindakan paling gila, membunuh Sang Prabu. Pancasara merasa degup jantungnya berlari kencang. Bisa dipastikankah hal-hal itu? Benarkah Sang Prabu mengganggu istri Ratanca? Gajah Mada tersenyum, raut mukanya susah ditebak. Tidak hanya itu, jawabnya. Setidaknya Ratanca masih mempunyai sebuah alasan lagi. Jangan kau lupa, Ratanca adalah bagian Dharma Putra Wenesuka yang pernah makar. Barangkali kematian Rakuti dan teman-temannya
masih meninggalkan dendam di hatinya. Alasan apa lagi yang mendorong Ratanca berbuat gila itu? Hanya Ratanca yang tahu. Kali selanjutnya, Pancaksara yang gelisah. Terbaca hal itu dari langkah kakinya yang mondar-mandir, maju mundur, dan 2 kali memutari Gajah Mada sambil memegang ujung janggut. Pancaksara kemudian berdiri tepat di depan pemuda berbadan kekar penuh otot-otot itu. Tanpa kedip, Gajah Mada membalas tatapan Juruwarta, calon pewaris jabatan ayahnya sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pengembangan agama Buddha itu. Soal tuanku akan mengawini Tuan Putri? Pertanyaan itu ternyata menyebabkan Gajah Mada meradang. Ia tersinggung. Kalau kamu mempunyai adik, apakah kamu akan mengawini adikmu? Kalau kamu mempunyai anak, apakah kamu akan mengawini anakmu? Bila kamu lakukan itu, maka kamu itu binatang. Dada Gajah Mada sedikit mengombak. Sang Prabu itu raja, ia contoh. Ia bukan jenis binatang yang tak bisa membedakan mana saudara yang tidak pantas diinginkan dan mana yang boleh dan patut. Lanjut Gajah Mada. Pancaksara tidak menjawab, tetapi otaknya berputar deras dengan pusaran melebihi cepat cakra manggilingan. Lantas, soal istri Ratanca? Gajah Mada menambah. Bagaimana kebenaran? Apakah ia memang benar-benar diganggu Sang Prabu? Jawabnya berupa pertanyaan yang aku berikan kepadamu. Apakah jika orang membicarakan seseorang, apa yang dibicarakan itu benar dan mewakili kenyataan? Pancaksara mangut-mangut sambil mengelus janggutnya yang dibiarkan lebat. Belum tentu, ada kalanya malah fitnah, jawab Pancaksara. Itulah. Gajah Mada menegas, tidak seorang pun yang tahu kejadian itu. Tidak seorang pun yang menyaksikan Tuanku Jayanegara mengganggu istri Ratanca. Maka tak seyogyanya siapapun gegabah menuduh Sang Prabu melakukan perbuatan hina seperti itu. Sebagaimana betapa tak masuk akal adanya desas-desus Sang Prabu akan mengawini adik-adiknya sendiri. Jika keinginan Sang Prabu tersebut benar, Kuda Merta dan Cakradara tentu telah habis riwayatnya. Pancaksara masih penasaran, desas-desus yang beredar di luar itu memang terlampau santer. Demikian deras, bahkan sederas arus kali berantas ketika hujan turun membadai di bagian hulu. Jadi, tidak benar Tuanku Jayanegara menginginkan adik-adiknya sebagai istri? Tidak benar, jawab Gajah Mada tegas. Tidak benar Tuanku Jayanegara mengganggu istri Ratanca. Gajah Mada tersenyum. Yang berkata demikian Ratanca, ia mengutip ucapan istrinya, sebuah cerita yang tidak bisa diterima begitu saja. Ratanca terlalu banyak menyimpan alasan dendam untuk menghabisi hidup Sang Prabu. Sebagai raja dengan kekuasaan nyaris tanpa batas, Sang Prabu bisa mendapatkan perempuan yang lebih cantik dari istri Ratanca yang kurus tanpa daging itu. Menurut selera pribadiku, istri Ratanca bukan jenis wanita yang punya kekuatan besar dalam menarik minat lawan jenis. Pancaksara mencuatkan alis sambil mencatat apa yang didengar dan dikutip dari Gajah Mada itu ke dalam lipatan benaknya. Menurutmu, istri Tanca bukan jenis perempuan yang menarik minat? Ya, jawab Gajah Mada tegas. Pancaksara diam, namun beberapa jenak kemudian ia tidak mampu menahan diri untuk tidak tertawa. Derainya mengalir deras. Gajah Mada tersenyum. Jangan tertawa sekeras itu, Sang Prabu saat ini mangkat. Dengan gerak seketika Pancaksara membungkam mulut. Gajah Mada berjalan perlahan beranjak akan meninggalkan Pancaksara, namun pandangannya masih tertuju ke raut muka Pancaksara. Masih ada pertanyaan lagi? Pancaksara menggeleng. Gajah Mada mengayunkan langkah dan kemudian menuruni tangga menuju Pahoman yang mulai dinyalakan di beberapa tempat di sudut alun-alun atas perintah masing-masing pemuka agama.
Pahoman juga menyala di rumah-rumah penduduk di seluruh sudut kota raja, dinyalakan di tempat-tempat peribadatan seiring dengan haru biru yang kian bergolak. Namun di tempat lain ada pula pahoman yang dinyalakan dengan latar belakang caci maki yang ditunjukkan kepada Ratanca yang dianggap sama sekali tak tahu diri. Dari bukan siapa-siapa, Ratanca diangkat derajatnya menjadi satu di antara para Dharma Putra. Ia balas kehormatan itu dengan membunuh pemberinya. Pahoman juga dinyalakan di sebuah tempat peribadatan yang berada di dekat bangunan Pakunjaran. Di dalam penjara itu terdapat beberapa penjahat yang menjalani hukuman. Di antara mereka terdapat perampok yang terpaksa dijebloskan ke bangunan itu akibat dari perbuatannya. Di antara mereka ada yang menjalani hukuman karena pembunuhan. Namun penjara itu juga dihuni oleh orang-orang yang berseberangan sikap dengan pemerintah Jaya Negara, terutama oleh sisa-sisa kaki tangan Rakuti dan pengikut Mahapati. Dari mulut orang-orang itulah kematian Jaya Negara justru disambut dengan gelak tawa, bahkan terpingkal-pingkal. Pancaksara masih berdiri di tempatnya dengan tatapan mata juru warta yang masih muda usianya itu, memperhatikan suasana alam di sekitarnya. Dengan ketajaman mata hatinya, Pancaksara mencatat semuanya. Ketika Pancaksara mengarahkan tatapan matanya lurus melintas Purawaktra, tampak di sana sekelompok orang menyalakan beberapa obor. Lingkungan istana menjadi terang benderang bukan hanya karena obor dinyalakan di sana-sini, tetapi juga oleh setidaknya 4 perapian berukuran besar dengan kayu ditumpuk-tumpuk. Dahana yang berkobar-kobar dengan asap yang membumbung terlihat dengan amat jelas dari luar dinding kota. Bau puluhan pikul kemenyan yang dibakar sangat menyengat bahwa warta duka pralaya itu benar-benar terbawa oleh angin. Sementara siapapun yang menerima warta kemenyan yang dibakar itu akan menggigil gemetar. Pengaruh bau kemenyan yang disapukan secara adil oleh angin yang membawanya terbang ke 4 penjuru, bahkan bergerak lebih jauh dari suara titir yang dipukul bertalu-talu dan akan membuat penerimanya gugup ketakutan. Lebih dari sekedar rasa cemas oleh berita mangkatnya raja. Di sudut langit belahan timur, bibit mendung mulai bergerak menampilkan jati diri. Mendung itu kian menebal, memberangus jarak pandang terhadap bintang-bintang, bahkan juga terhadap gugusan rasi Bima Sakti. Seorang lelaki tua berdebar-debar menyimak angin yang berhembus deras. Bagi orang tua itu, yang terjadi bukan sekedar angin deras, namun sebuah peristiwa yang di sebaliknya menyimpan makna. Sebagaimana burung gagak berteriak-teriak di tengah larut malam, sebenarnya tengah menyampaikan sebuah pesan. Bahkan warna langit di matanya akan tampak berbeda. Sementara itu, bagaikan tangan-tangan hantu, bibit kabut mulai mekar beranak pinak, siap membutakan pandangan mata siapa saja. Pancaksara masih termangu di tempatnya. Ia perhatikan setiap sudut istana dari ujung ke ujung dengan penuh perhatian. Pancaksara tidak bisa menipu hatinya terhadap betapa megahnya istana itu. Dengan petualangan dan perjalanan panjang yang pernah ia lakukan pada masa lalu, Pancaksara melihat istana Wilwotikto memang memiliki kemegahan yang tiada tara. Menyeberang Laut Jawa hingga ke bumi Kutai di ranah Kalimantan, Pancaksara melihat sisa-sisa kemegahan kerajaan Kutai yang mulai melumut dan bahkan dinding-dindingnya menghajur. Kemegahannya tidaklah bisa menyamai kemegahan pilar-pilar istana Wilwotikto. Demikian pula dengan istana Singosari yang masih utuh, yang baru beberapa bulan sebelumnya dikunjungi. Juga istana Kediri yang ia datangi beberapa kali, termasuk pula istana kota Raja Majapahit Timur yang dikuasai Banyak Widi atau Arya Wiraraja yang beribu kota di Lumajang.
Semua istana itu tak ada yang bisa menandingi kemegahan istana Majapahit, baik dilihat dari kemegahan bangunannya maupun luas wilayahnya. Dengan tembok bata merah tebal mengelilingi keraton, tidak memungkinkan orang bisa masuk ke dalam lingkungan istana yang pintu utamanya berada di sebelah barat menghadap ke lapangan luas yang disebut Purawaktra. Membelah lapangan yang luas mengalir sebuah sungai yang tidak memungkinkan siapapun melintas kecuali melalui sebuah jembatan yang padanya melekat penjagaan. Sungai buatan itu ditaburi ikan tombru yang dalam bulan atau waktu tertentu akan dipanen. Tetapi beberapa prajurit sering memanfaatkan waktu luangnya untuk mengayunkan joran. Ikan bernasib sial akan menggelempar di ujung kail, apalagi bila yang diayunkan adalah jala. Di antara para prajurit, bahkan ada yang tidak perlu merasa segan membakar ikan itu di bawah deretan pohon tanjung yang sangat rindang. Suara seruling yang ditiup oleh seorang prajurit menjadikan tempat itu sungguh sejuk menyenangkan. Di tepi benteng yang melingkar ditanami pohon bramastana berderet-deret memanjang. Deret pohon yang tumbuh dengan daun-daun dan sulur-sulur akar lebat itu menjadi sarang burung kuntul yang selalu kembali ke pohon itu pada siang hari. Sementara malam hari entah mengembara sampai di ujung dunia belahan mana. Di bawah pohon bramastana itulah tempat berteduh para perwira yang melakukan giliran meronda ataupun menjaga paseban. Siang hari yang terik, para prajurit bahkan memanfaatkan tempat itu untuk tidur-tiduran atau berlatih ngembat watang. Ada pula yang memanfaatkan untuk mengasah ilmu kanuragan. Dari tempat itu, apabila arah pandang ditujukan ke sisi utara dari pusat istana, di sana sebuah gapura dengan pintu terbuat dari besi menyaring siapapun yang akan melintas. Alun-alun istana membujur dari utara ke selatan. Pintu masuk pura istana terletak di tengah alun-alun. Di sisi timur dari pintu besi terletak sebuah panggung tinggi dengan lantai berlapis batu putih mengkilat, yang merupakan rumah pertama dari deretan gedung-gedung yang berimpit membujur ke selatan. Di depan gedung itu terdapat jalan yang membatasi dan membelah alun-alun dan gedung-gedung di lingkungan istana. Apabila dari punggung pandangan mata ditujukan ke selatan, tidak jauh dari tempat itu terletak bangunan megah yang disebut Balai Prajurit yang dimanfaatkan untuk bermusyawarah para menteri, para perwira, para pendeta dari 3 aliran agama, para pembantu raja, para kepala wilayah dan kepala desa, baik yang berasal dari ibu kota maupun dari luar, yang secara berkala melakukan pertemuan di bulan Caitra. Apabila dari Balai Prajurit dilangkahkan kaki ke utara, akan bertemu dengan kolam yang amat luas dengan besar yang disebut segaran yang belum sempurna pembuatannya. Siang malam ratusan bahkan ribuan tenaga dikerahkan untuk mengeduk tanah. Demikian lebar dan panjang kolam itu menyebabkan beberapa korban nyawa tenggelam telah terjadi beberapa kali. Di antaranya bahkan para prajurit yang berlatih menyelam. Bila perjalanan ke utara diteruskan, akan bertemu dengan sebuah pintu gerbang yang disebut Candi Waringin Lawang. Disebut demikian karena berupa lawang atau pintu berjumlah 2 buah yang terletak berimpitan dengan pohon beringin. Pintu gerbang ini dibuat dari susunan bata merah. Pada jarak beberapa jengkal perjalanan arah ke utara lagi akan bertemu dengan candi berpenampilan gemuk yang disebut Candi Brahu. Di sebelah timur Balai Prajurit atau Balai Pertemuan adalah rumah korban yang menjulang bertiga-tiga mengelilingi kuil siwa yang tinggi. Di sebelah selatannya adalah gedung bersusun tempat tinggal para wipra. Sementara ke arah barat dari kediaman para wipra membentang halaman luas dan berkaki tinggi.
Berdampingan dengan kuil Siwa, serasa gambaran hidup dengan rukun adalah gedung Buddha dengan atap bertingkat 3. Puncak bangunan penuh dengan ukiran. Bangkit Bulu Kuduk Pancaksara memperhatikan puncak bangunan itu di keremangan malam. Apalagi dari arah manapun mulai dialunkan tembang mantra puja doa menurut tata cara dan agama berbeda-beda dalam mengiring keberangkatan Srijaya Negara memasuki kehidupan lain setelah kehidupan di dunia. Di sebelah selatan Balai Pertemuan atau Balai Prajurit adalah Balai Agung Manguntur yang juga disebut Balai Tatak Rambat atau Balairung dengan berlatar lapangan luas di belakangnya. Bangunan inilah yang disebut sebagai bangunan utama wilayah istana yang juga diberi nama lain keraton yang berarti tempat tinggal ratu atau juga disebut kedaton. Dari wujudnya, Tatak Rambat Balai Manguntur merupakan bangunan paling megah di antara seluruh bangunan yang ada. Bangunan besar yang luas ini didukung oleh lebih-lebih dari 10 pilar untuk menyangga atap genting pilihan yang dilabur dengan warna coklat mengkilat. Tepat di tengah-tengah Balai Manguntur terdapat rumah-rumahan kecil yang diberi nama Balai Witana. Bangunan kecil ini digunakan sebagai tempat duduk raja saat menggelar pasewakan agung. Dari dalam Balai Witana, raja bisa melihat semua yang hadir dengan leluasa. Sebaliknya, siapapun yang hadir di pasewakan tidak akan bisa melihat raja, kecuali ketika raja akan masuk atau keluar dari balai itu. Akan tetapi, dalam tata kramanya, ketika hal itu terjadi, tidak ada orang yang diperkenankan menengadah kepala. Semua harus menunduk. Di depan Balai Witana atau dari tempat itu, arah pandang menuju utara yang hanya berjarak puluhan langkah kaki saja adalah tempat pananggilan, tempat duduk para pujangga dan menteri. Di bagian timur, menghadap Balai Witana adalah tempat berkumpul para pendeta Siwa dan Buddha ketika mengikuti pasewakan agung. Di arah selatan dari Balai Witana dengan bersekat pintu-pintu adalah paseban yang diatur sangat rapi, menyenangkan di pandangan mata. Dari tempat itu, manakala tatapan mata diarahkan ke selatan, di sana tampak ruas jalan dari timur ke barat. Jalan itu nantinya akan bertemu dengan jalan dari arah utara ke selatan. Persilangan jalan itu merupakan simpang 4 dari bagian selatan alun-alun. Di sepanjang jalan dari timur ke barat, di kanan kirinya berjajar rumah-rumah megah dengan deretan pohon tanjung membelah ruas jalan timur barat. Tanaman hias ditata rapi di kiri dan kanan jalan dan akan tampak indah di musim penghujan. Namun, di musim kering semua tanaman hias itu amat merangas. Istana Wilwotikto tidak seperti Istana Singosari yang berada di ketinggian dan berudara dingin menyengat. Letaknya yang berada di dataran rendah menyebabkan udara hangat di sepanjang hari, baik siang maupun malam. Akan tetapi, tidak jarang kabut turun di musim penghujan karena tidak jauh dari arah tenggara menjulang Gunung Anjasmoro. Dari istana pula, lamat-lamat bisa dilihat dengan mata telanjang Gunung Welirang dan Gunung Arjuno yang puncak mereka selalu dikemuli halimun yang tebal. Apabila mega itu menyingkir, puncak-puncak gunung itu akan menjadi tontonan yang sangat megah. Apabila arah pandangan mata ditujukan ke sudut barat daya dari Istana Tatak Rambat Balai Manguntur sedikit jauh, di sana berdiri sebuah balai tempat berkumpul para prajurit dengan ukuran jauh lebih kecil dari balai prajurit. Tempat ini diperuntukkan para prajurit, khususnya mereka yang melaksanakan tugas mengamankan istana. Bangunan itu berhalaman luas, di tengahnya terdapat sebuah mandapa. Ratusan ekor burung merpati dibiarkan hidup dengan bebas menjadi kelangenan segenap kerabat istana.
merpati itu dilindungi dengan sebuah aturan. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Berani menangkap atau membunuh burung piaraan itu, pelakunya akan berhadapan Kitab Kutara Manawa. Perlindungan terhadap satwa tidak sekedar jenis burung kesukaan raja, tetapi juga jenis-jenis binatang yang lain yang mulai sulit didapat dimanapun. Dari arah Mandapa berada di sebelah selatan ruas jalan dari timur ke barat dan terletak di sebelah barat jalan dari ruas jalan utara ke selatan. Di sebelah timur jalan terdapat sebuah paseban membujur dari utara ke selatan yang terhubungkan dengan pintu kedua dari istana. Arah pandang dari pintu tersebut akan tertuju pada halaman luas dan sangat rata bersebelahan dengan sebuah bangunan indah dan tinggi. Itulah ruang tamu Baginda yang dimanfaatkan untuk menerima siapa saja yang berniat melakukan sebo. Halaman dikelilingi banyak bali yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kedaton. Atapnya dibuat bertingkat-tingkat, berkelompok-kelompok, dengan masing-masing memiliki pintunya sendiri-sendiri. Wilayah istana itu membentang ke timur sampai ke tembok benteng sebelah timur, ke arah selatan mencapai tembok benteng sebelah selatan. Sewilayah Majapahit yang tak ada yang bisa menandingi bangunan yang besar dan megah itu. Bangunan istana bagian utara, tepat berada di belakang paseban, adalah tempat tinggal Sekar Kedaton Breh Kahuripan. Di tempat itulah nantinya apabila anak Raden Wijaya itu berumah tangga akan bertempat tinggal. Semula Breh Kahuripan atau Sri Gitarja dan adiknya Dyah Wiyat tinggal bersama di lingkungan keputren dengan dilayani oleh para emban. Tetapi manakala pada diri masing-masing telah melekat kedudukan pemangku wilayah Kahuripan dan Daha, apalagi di usia dewasa, mereka telah siap melepas kedudukan perawan dengan siap menikahi calon suaminya masing-masing. Mereka tak akan lagi selalu bersama dan harus tinggal di istana terpisah. Istana paling timur yang jauh dari pintu pertama adalah Istana Srinata, Sang Prabu Jayanegara. Di tatapan mata ditunjukkan ke arah selatan. Di sana letak bangunan yang tak kalah megah dengan milik Sekar Kedaton Breh Kahuripan. Bangunan dengan pintu berukir memet yang dipahat oleh orang yang sangat ahli dan didatangkan dari wilayah pesisir utara itu adalah tempat tinggal yang disiapkan untuk Breh Daha atau Dyah Wiyat. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu dari jenis semak. Di sudut-sudut halaman tumbuh beberapa pohon talok dengan buah kecil-kecil. Jika matang, warnanya merah menjadi alasan utama bagi bocah-bocah untuk memanjat dan memetiknya. Jangankan bocah-bocah, orang tua pun tak mau kalah menggapaikan tangannya untuk bisa memetik buah itu. Di arah barat laut sendiri, beberapa bangunan diantaranya adalah kediaman para menteri sesepuh Pinangkil yang hanya puhi siapapun berkehendak menghadap Sri Naranata. Di arah selatannya adalah rumah-rumah para abdi dalam istana Dyah Wiyat. Sebaliknya, para emban tinggal di bangsal khusus yang disediakan untuk mereka yang melekat menjadi bagian tak terpisahkan dari istana. Demikian juga dengan kandang berisi kuda-kuda pilihan milik raja dan para Sekar Kedaton. Bangunan-bangunan para abdi dalam berada di antara dua ruas jalan
yaitu ruas jalan dari timur ke barat dan dari utara ke jurusan selatan. Di luar benteng, Pancaksara memperhatikan dengan seksama semua bangunan, ruas jalan, dan sudut-sudut pintu gerbang, dan memahatkannya ke dalam benak untuk kelak sebagaimana telah direncanakannya. Ia akan menuliskan semua itu di atas daun-daun rontal dengan harapan siapa tahu kelak akan bermanfaat bagi anak keturunan. Di sebelah timur benteng, Pancaksara mencatat tempat tinggal pemuka agama Siwa yang Brahma Raja. Ujung timur selatan benteng berbatasan dengan istana adalah kediaman Kepala Mahkamah Agung yang pada dirinya melekat gelar Dharma Dyaksa yang diapit 2 buah candi, sebelah timur Candi Siwa, sementara di sebelah baratnya adalah Candi Buddha. Para pendeta Buddha dengan pemukanya Sang Samenaka menempati bagian selatan di luar benteng. Sementara itu di bagian timur benteng terdapat sebidang tanah dengan sebuah rumah. Itulah anugerah yang diberikan oleh Jayanegara kepada Gajah Mada atas jasa-jasanya yang diperbuatnya ketika melakukan penyelamatan Sang Prabu dari tangan-tangan makar Rakuti dan teman-temannya. Dalam angan-angannya, kelak ia akan membangun istananya di tempat itu. Di sebelah barat benteng bagian utara adalah tempat tinggal para menteri dan punggawa parentah keraton. Di sebelah selatan adalah tempat tinggal Santana Raja dan para kesatria. Di bagian luar adalah perkampungan penduduk yang cukup padat. Sawah membentang di sana-sini yang apabila ditanami padi, warnanya seragam, memberi kesan bagi hamparan babut permadani. Nyaris ke segenap sudut kiblat, pohon nyiur ada di mana-mana, menjulang tinggi, menggapai langit. Pancasara yang menghirup udara memenuhi semua sekat ruang di dadanya itu mendadak merasakan pedih. Kematian memang milik siapa saja. Kematian bisa menimpa siapa saja. Cerita kematian selalu meninggalkan kesedihan, tetapi kematian akibat pembunuhan akan meninggalkan jejak luka yang lebih dalam. Tidak sekedar menyedihkan, tetapi menyakitkan, apalagi manakala korbannya adalah seorang raja, sosok yang menjadi lambang negara ketika setelah Cihna dan Panji Gula Kelapa. Pancaksara yang menatap jauh ke barat menandai mulai menyalakan sebuah titik api. Entah siapa yang berduka di seberang sana yang kehilangan akal sampai rela membakar rumahnya itu.